Pak Edi, keren banget nih lukisan nih. Sepakat ya sahabat di rumah ya. Karena lukisan ini memiliki misi lingkungan. Karena kalau apa yang sahabat lihat ini semua terbuat dari sampah plastik. Nah, kenalin dulu nih sahabat saya, Pak Edianta Ginting. Edi Suranta Ginting belakangan viral di media sosial karena video aktivitasnya saat melukis. Yang menjadi sorotan adalah bukan pada hasil lukisannya yang memang bagus, tapi pada bahan yang digunakan untuk melukis. Edi menggunakan sampah kantong plastik sebagai pengganti cat. Tentu bukan tanpa alasan, Edi melirik sampah plastik dalam inovasi lukisannya sejak tahun 2016. Pelukis asal Kabupaten Karo kelahiran tahun 1983 ini ingin mengurangi timbunan sampah plastik. Ia bahkan terjun langsung ke tempat pembuangan sampah untuk mengumpulkan kantong plastik bekas. Agar lukisannya menarik, Edi memadukan warna dari plastik agar mendapat efek gradasi. Karena keunikannya itulah, lukisan karya Edi mendapatkan banyak peminat dan bernilai hingga puluhan juta rupiah. Nah, sahabat di rumah pasti penasaran juga nih Pak Edi, kenapa sih menggunakan sampah plastik sebagai material lukisan? Gitu. Negara kita adalah negara kelautan terkotor nomor 2 di dunia. Ya. Jadi minimnya edukasi soal penanganan sampah, makanya di sini saya coba memanfaatkan sampah menjadi salah satu ya artinya menjadi sebuah lukisan itu sebagai salah satu kampanye. Jadi memang benar-benar punya misi menyelamatkan lingkungan begitu ya. Makanya kita bisa lihat apa yang Pak Edi sudah kerjakan lewat hasil karya lukisan itu begitu keren. Ini tapi semuanya dari plastik ya Pak? Iya, total semuanya dari plastik tanpa satu titik warna pun. Wow. Ataupun cat seperti itu. Oke, kalau kita lihat ya sahabat di rumah, kita lihat nih hasil karya dari Pak Edi nih. Saya kesini dulu ini karena terlalu menyita perhatian saya. Karena warnanya oke banget. Serasa ada catnya di dalamnya, padahal ini enggak ya? Sama sekali tidak ada cat. Ya, tapi kebanyakan sih selama ini orang-orang menganggap ini adalah lukisan menggunakan cat seperti itu. Sama saya juga ini. Ini benar-benar dari sampah plastik ya sahabat di rumah ya. Bisa ceritakan sendiri nggak? Ini tingkat kesulitannya seperti apa nih Pak untuk membuat karya seperti ini? Ya, kalau ini dari secara detail ya, detailnya lebih kita padatkan lagi, lebih saya padatkan lagi karena ngambil garis-garis kecil semua. Nah itu tingkat kesulitannya. Karena menggradasi warna dengan guntingan kecil-kecil itu yang paling sulit. PR banget ya, detail banget benar, ya. Benar. Untuk pengerjaannya sendiri butuh waktu berapa lama Pak? Kalau yang ini kebetulan memang saya detailin ya hampir 1 bulan. Untuk satu bulan? aja. Iya, wow. satu aja. Nah saya lihat kan ada beberapa yang profil orang-orang ya, foto-foto orang gitu ya. Yang di sini nih kalau kita, ini jam, ini ada artinya tersendiri nggak lukisan ini? Ya ada, ya kalau judulnya ini jangan sampai waktu mencuri waktumu. Oh jangan sampai waktu mencuri waktumu. Mencuri waktumu, wow itu. Dalam sekali ya. Jadi bahan-bahannya ini total dia harus menggunakan sampah kresek. Karena kalau sampah yang misalnya seperti deterjen dan sebagainya, nah itu tebal kan. Jadi untuk menggradasi warna itu sedikit sulit. Sahabat di rumah pasti juga masih bertanya-tanya, ini sebenarnya udah dikonsep warna-warni seperti ini atau memang menggunakan sampah kebetulan sampahnya ada yang tersedia itu gitu? Kalau untuk mewarnai itu sebenarnya mau belajar kemanapun kita soal warna, mau kuliah dimanapun tidak akan bisa. Betul. Just instinct, just feeling ya. Semuanya harus feeling seperti itu. Jadi artinya menurut Pak Edi ini semua atas dasar taste gitu ya, improvisasi dan lain sebagainya gitu ya, untuk bisa menghasilkan karya itu ya.
Harus. Kalau kita nggak punya taste, kita nggak akan bisa berkarya. Betul, betul. Berarti kalau kayak gitu semuanya udah dikonsep atau gaya improvisasi? Kalau kita melukis, otomatis kita sudah harus punya gambaran ya, wacana, ya seperti itu. Nah, misalnya anggaplah kita buat salah satu judul, artinya kita mau melukis satu lukisan yang berjudul Love misalnya. Ya, Jadi atau contoh lah, membuat suatu lukisan Nelson Mandela misalnya. Nah, gimana? kalau lukisan yang ini kebetulan memang pesanan, jadi si pemesan tersebut memang meminta gambar wajah ini seperti itu. Nah, berbeda antara ini dengan ini. Kalau ini lebih ke mengarah ke idealis karena dia bermain ide. Betul. Nah, kalau ini tidak ada cerita, alur cerita yang bisa kita ceritakan selain daripada wah ini adalah presiden Afrika Selatan seperti itu. Nah, gimana kalau pagi ini saya setuju ya sahabat ya kalau kita ingin tantang Pak Edi untuk membuat satu kreasi karakter ya. Saya kan punya nih ya tugas Pak Edi adalah menempel dengan sampah plastik. Saya kebetulan tadi pagi sudah ngumpulin satu keranjang tuh ya. Nah, tinggal Pak Edi cari dan selesaikan kreasi lukisan. Siap. Buat sahabat di rumah. Sepakat? Sangat sepakat. Oke, boleh. Silakan. Dilihat dulu Pak Edi. Ini disimpan baik-baik kayaknya nih. Iya. Oke, sip. Itu Berarti bisa. saya melukis ini. Iya, boleh. Oke. Sambil kita menunggu bagaimana Pak Edi menyelesaikan tantangan dari saya ingatkan jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan kedatangan satu sahabat saya yang membuat perabotan dari sampah plastik. Wah, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Makan Channel luar biasa. Ternyata di sampah plastik juga ada sampah plastik yang masih memiliki nilai. Gitu. Hasilnya seperti ini ya yang saya dudukin salah sekarang ini satunya, ya. Betul. Ini kursi ya. Kursi. Oke, wow. Ini emang bisa untuk berat berapa kilo nih? Nah,